Halo beban keluarga, selamat datang di channel ini. Gimana kabar? Sehat? Apa masih gitu-gitu aja? Kali ini gue akan merombak film buatan Rusia yang berjudul Bodybuilder atau Binaragawan. Film ini dipublis pada tahun 2014. Jadi, kisah ini menceritakan gimana sih rasanya punya seorang bapak binaragawan. Nah, oke, langsung aja kita rombak filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Antoine. Cah, di sini gue akan memanggilnya Anto aja biar gampang. Sedang tidur, tiba-tiba terbangun setelah mendengar ketukan pintu dari seseorang. Pas dilihat, ternyata sang penagih hutang yang bernama Luigi dengan membawa dua teman premannya. Karena si Anto belum bisa membayar hutangnya, si Anto pun kabur lewat jendela apartemen. Jadi, di film ini si Anto itu memiliki bisnis ekspor-impor. Tapi, bisnisnya itu tak kunjung menghasilkan duit. Malahan, karena bisnisnya itu, si Anto kelilit hutang di banyak orang, termasuk Luigi ini. Karena si Anto baru bangun, dan nyawanya belum terkumpul, akhirnya dia bersembunyi di dalam warnet. Setelah berhasil bersembunyi dari kejaran preman, si Anto pergi ke rumah abangnya yang bernama Fred, dan bercerita tentang masalah yang sedang ia alami. Ketika sedang asik ngobrol, tak lama kemudian ibunya yang bernama Muri datang dan langsung memarahi si Anto. Tapi berhasil dilerai oleh sang abang yang bernama Fred. Lalu ibunya Anto mengusir si Anto karena sudah muak dengan semua masalahnya. Besok paginya mereka berdua pergi ke suatu tempat entah kemana agar si Anto aman dari kejaran para preman-preman itu. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka berdua sampai di suatu tempat. Ternyata si Fred mengajak si Anto membawanya ke tempat tinggal ayah kandung mereka yang bernama Vincent. Jadi kedua orang tua Anto itu bercerai ketika si Anto baru berumur 3 tahun. Karena bapak mereka tinggal hanya sendiri, jadi si Anto boleh tinggal sementara bersama bapaknya untuk beberapa waktu ke depan. Ketika Anto merasa lapar, ia mencari sesuatu yang bisa dimakan di sebuah kulkas dan laci. Tetapi tak ada satupun makanan yang ia sukai, dan semua terasa hambar. Ya iyalah, binaragawan. Karena bapaknya sang veteran binaragawan dan memiliki usaha gym sendiri, si Anto pun penasaran dan berkeliling di area gym itu. Lalu ketika ada seorang wanita yang berotot sedang melakukan squat, si Anto yang barbar langsung memfoto wanita itu. Tetapi wanita itu marah kepada Anto dan langsung menanyakan kenapa ia melakukan itu. Karena Anto anaknya Vincent, lalu si wanita itu berkenalan dengan Anto. Wanita berotot itu bernama Caroline. Tetapi si Anto penasaran gimana sih rasanya memegang otot wanita. Lalu si Carol membolehkan si Anto untuk memegang bisepnya. Di sisi lain, di tempat kerja ibunya Anto, kedatangan dua wanita yang mengaku sebagai pelanggan yang ingin mengambil pesanannya. Lalu, pada saat ibu Anto sedang mencari pesanannya, dua wanita itu ternyata malah merusak baju-baju yang ada di sana. Ternyata, dua wanita itu adalah suruhan dari preman-preman agar si Anto segera cepat membayar hutang-hutang itu. Pindah ke Anto, si Vincent menyuruh si Anto membagikan brosur tempat gym milik bapaknya itu. Karena tidak ingin durhaka kepada bapaknya, si Anto mengiyakan suruhan bapaknya tersebut. Pada saat Vincent sedang kardio, dia menemukan brosur yang telah diberikan kepada Anto berserakan di jalan. Dan Vincent pun mengecek tempat sampah. Lalu ia menemukan banyak sekali brosur yang dibuang oleh si Anto. Duh, Anto, berber banget sih lu. Setelah itu Vincent balik ke rumah dan langsung memarahi si Anto, lalu mengancamnya. Karena kesalahannya itu, Anto disuruh membersihkan sauna yang ada di tempat gym tersebut.
Pada saat itu sauna sedang keadaan sepi. Lalu karena kesempatannya itu si Anto mencuri uang dan kartu ID di tas member gym tersebut. Setelah mencuri, si Anto langsung meluncur ke tempat elektronik untuk foya-foya, seperti berbelanja, kamera, baju-baju, dan juga gitar. Tapi setelah itu, si Anto membuang semua kardus-kardus elektronik itu di tempat sampah, lalu menjualnya kembali ke toko lain agar dicairkan sebagai uang tunai. Beberapa hari kemudian, member gym melapor kepada Vincent karena telah kehilangan barang di tasnya. Lalu si Anto ditanya oleh Vincent perihal tersebut. Tetapi dia pura-pura tidak tahu, malah berbohong kalau waktu itu ada 2 preman yang masuk secara mencurigakan. Lalu karena Anto anak kandungnya, si Vincent pun percaya dengan perkataan itu. Tuh, kenapa nggak ditampol aja pak? Keesokan harinya, bukannya kapok, si Anto malah masuk ke dalam kamar Vincent. Karena orangnya geratakan, dia menggeledah semua laci dan lemari bapaknya itu. Dan tanpa dia sadari, kalung hasil mencuri dari member gym itu terjatuh di dalam kamar Vincent. Vincent yang menemukan kalung itu berada di dalam kamarnya sontak langsung mencari si Anto yang sedang di dalam gym sendirian. Si Anto yang sedang ngudut santuy di dalam gym langsung ditarik oleh si Vincent, lalu dibanting karena si Anto telah berbohong kepada Vincent. Untung aja kagak disambit barbel itu Anto. Setelah tadi hampir duel sama bapaknya, si Anto pergi ke pasar malam untuk menenangkan diri. Ketika ia sedang memainkan tembak-tembakan, dan ia dibuat iri saat melihat kedekatan antara ayah dan anaknya tepat di sebelahnya. Pindah ke Vincent. Pada tengah malam si Vincent terbangun karena mendengar suara pecahan kaca dari luar tempat tinggalnya. Setelah dilihat ada 2 orang tidak dikenal telah merusak kaca-kaca tempat Vincent tinggal. Dan ternyata itu adalah ulah sang penagih hutang si Anto yang telah meneror tempat si Vincent berada. Paginya, si Anto memberanikan diri untuk pulang dan meminta maaf atas perbuatannya itu kepada Vincent. Si Anto yang malu karena perbuatannya tersebut bergemas lalu pergi dari tempat kediaman si Vincent. Tetapi, Vincent memberikan sedikit tabungannya kepada Anto agar semua hutang-hutangnya segera dilunasi. Ditemani abangnya, Fred, si Anto berpamitan lalu pergi untuk membayar semua hutang-hutang yang Anto miliki. Setelah hutang semua orang telah dibayar, tinggallah hutang dengan Luigi yang belum dibayar karena orangnya sedang tidak ada di tempat. Besoknya si Anto membayar hutang-hutang kepada Luigi seorang diri. Tapi karena Luigi geram dengan si Anto yang susah banget dicari, akhirnya si Anto dikeroyok oleh para preman-preman Luigi itu hingga babak belur. Habis babak belur, si Anto bergegas ke acara bapaknya yang sedang mengikuti body contest. Karena si Anto telat, acara itu telah selesai pada saat dia datang. Si Vincent, bapaknya Anto, melihat kondisi Anto yang babak belur, langsung ngamuk dan bergegas ke tempat Luigi bersarang. Dan ternyata si Vincent membawa para teman-temannya ke tempat Luigi. Epic moment cuy. Karena takut masuk UGD, si Luigi dan teman-temannya hanya bisa menuruti perkataan Vincent. Setelah para Hulk itu pergi, si Luigi hanya bisa terdiam. Jujur aja film ini tuh udah bagus dan cukup greget. Tapi coba ada adegan pukul-pukulannya itu, pasti bakal jadi seru banget. Apalagi pas terakhir tadi, preman versus binaraga. Pasti preman sana langsung nge-gym semua supaya kuat. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. See you.